Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti Baharudin dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BK 1A. Landasan filosofis keterampilan komunikasi konseling. Konseling merupakan kegiatan profesional yang melibatkan hubungan antara seorang konselor dengan individu atau sekelompok individu. Hariko 2017. Adapun konsep umum komunikasi, Dictionary of Behavioral Science menyajikan 6 pengertian komunikasi. Rahmat 2000. Keenam pengertian komunikasi tersebut, yang pertama, penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain seperti dalam sistem syaraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Yang kedua, penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Yang ketiga, pesan yang disampaikan. Yang keempat, proses yang dilakukan satu sistem untuk memengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. 5. Pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona yang lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan dengan wilayah lain. Dan keenam, pesan klien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Berdasarkan penjelasan yang di atas, dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain, di mana proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, dan saling pengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Dasar filsafat komunikasi. Pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat. Heslop 1998. Adapun alasan untuk pernyataan tersebut, yang pertama, filsafat dan komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan, sehingga merupakan dasar yang mau tak mau bersifat mutlak, berlaku untuk pendidikan kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi adalah substantif serta regulatif bagi pendidikan. Adapun salah satu aliran filsafat yang paling banyak berkontribusi terhadap kajian komunikasi adalah filsafat pragmatisme, dengan beberapa tokoh terkenalnya yaitu Donald Davidson, Dresner 2006, N. Weiner, Robillard 2005, C.S. Peirce, Bregman 2009, dan William James Arnett 2010, dengan karakteristik dan penekanan yang tidak identik. Komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Tubbs and Moss, Rahmat 2000, Maulana dan Gumelar 2003, menyatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya 5 hal, yaitu pengertian dan penerimaan yang cermat. Kedua, kesenangan, hubungan yang hangat, akrab dan menyenangkan. Ketiga, memengaruhi sikap bersifat persuasif. Keempat, hubungan yang makin baik. Dan yang kelima, tindakan melahirkan tindakan yang dikehendaki. Adapun tujuan komunikasi interpersonal, yang pertama, proses belajar. Yang kedua, pembangunan hubungan. Yang ketiga, memengaruhi. Keempat, permainan. Dan yang kelima, penolong. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda. Yang pertama, supportive listening, memberi konseling perasaan dipahami dan diafirmasi. Kedua, mengelola situasi bermasalah. Ketiga, problem management. Keempat, mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Dan yang kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Nelson Jones 2008. Salah satu bahasan yang lebih konkret tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson dan Jones 2008, yaitu komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan,
dan komunikasi mengambil tindakan, taking action communication. Newrook 2012 menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan oleh konselor dalam proses konseling. Yang pertama, keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam, serta diam. Kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Dan keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode restrukturisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, paradoxical intention, bermain peran, berbagi teknik visualisasi, dan sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang landasan filosofis keterampilan komunikasi konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.